Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memberikan klarifikasi soal dirinya yang menyebut kasus kerusuhan 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, konteks pertanyaan yang ditanyakan oleh awak media saat itu tidak begitu jelas apakah soal genosida atau pembantaian etnis. Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir. Imigrasi dan Pemasyarakatan. Baru dilantik sebagai Menko Bidang Hukum dan HAM, Yusril Iza Mahendra membuat pernyataan yang memantik polemik. Yusril menyebut tragedi 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Namun Yusril memberikan klarifikasi. Menurut Yusril, pertanyaan awak media ketika itu kurang jelas apakah terkait genosida atau pembantaian etnis. Apakah terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada tahun 1998. Saya cukup paham terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid bilang pernyataan Yusril soal tak ada pelanggaran HAM di tragedi 1998 keliru. Dia menyebut Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa ada pelanggaran HAM berat di tragedi 1998. Ya, pertama, tidak sepantasnya pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia, apalagi dari pejabat yang salah satu urusannya adalah tentang legislasi hak asasi manusia. Nah, pernyataan itu juga mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan pemerintah dan juga penyelidikan pro justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, yang seluruhnya menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Khusus tragedi 1998, misalnya tragedi Mei, jelas hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa tersebut tergolong ke dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hukum Nasional. Sebelumnya pada awal 2023, negara mengakui dan menyesalkan pelanggaran hak asasi manusia berat pada 12 peristiwa yang terjadi rentang tahun 1965 hingga 2003. Dalam konferensi pers tentang pelanggaran berat HAM di Istana Merdeka 11 Januari 2023, Presiden Jokowi menyebut peristiwa 1998 sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997, 1998, 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998, 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999, 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999. Para keluarga korban hingga aktivis masih terus menyuarakan keadilan atas kasus pelanggaran HAM pada Mei 1998. Mereka berharap keadilan bisa diwujudkan negara. Tim Liputan, Kompas TV.